있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. English in just a few days after these guys had arrived in America. So that's how long it takes for a new variety of English to grow. And as you look around the modern English world, and you see English developing in places like, well, you know, everywhere now, everywhere. All countries in the world have English either as a first language or a second language or a privileged foreign language. And it doesn't take long for these countries to take the English that, wherever it's come from, Britain perhaps, or from America or from Australia, and then start to adapt it to make it their own. And how do you see this adaptation taking place? Chiefly in the vocabulary. So it doesn't take long. If you take a dictionary like the Dictionary of South African English, for instance, there are 10,000 words in that dictionary that are only used in South Africa, you see, or perhaps just around South Africa like Zimbabwe and so on. So if you read South African English, every now and then you come across a word and you've no idea what it means because you don't know the cultural background. I told a story in the lecture of my first visit to South Africa. Driving along the road, British Council driver there, and I see a sign ahead and it says, robot ahead. And I go, what? And I turn to the driver. I say, robot ahead? And he turns to me and says in a lovely South African accent, of course it's a robot. And I say, what's a robot? He said, you don't know what a robot is? I say, no, I don't know what a robot is. Have they landed or something? No. A robot is, anybody know? A robot is a traffic light in South African English. That's all. And so when you're in South Africa, you will hear people saying sentences like, turn left at the robot, or the robot is broken, or you'll find the shop 3 robots ahead. And now you know, you can interpret it. But the first time you hear it, you go, what? Like that. Now, think, 10,000 words like that in South African English. Not all from British English, of course. Robot comes from British English, well, Czech originally, of course. But there are words from Afrikaans and words from Zulu, words from Xhosa, and all the other languages of South Africa. So what happens when English goes to a new part of the world is in come the loan words, the borrowed words from the other languages around that make that English difficult for a foreigner to understand. Now, I am the foreigner here, not just you see. There's no difference between me and you in this respect. If you go to South Africa, you don't understand some of the language, you think, oh, I'm a foreigner, I'm not a native speaker of English. Don't think like that. I go to South Africa. I don't understand the language, and I'm a native speaker of English. Bahasa Inggris Amerika hanya dalam beberapa hari setelah orang-orang ini tiba di Amerika. Itulah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan variasi bahasa Inggris yang baru. Dan saat Anda melihat dunia bahasa Inggris modern, dan Anda melihat bahasa Inggris berkembang di tempat yang Anda kenal, di mana sekarang dimanapun semua negara di dunia ini menggunakan bahasa Inggris, baik sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, atau bahasa asing yang istimewa, dan tidak butuh waktu lama bagi negara ini menggunakan bahasa Inggris, yang dimana asalnya dari Inggris, mungkin dari Amerika atau dari Australia, dan kemudian mulailah mengadaptasinya agar menjadi milik mereka. Dan bagaimana Anda melihat adaptasi ini terjadi, terutama pada kosakata yang tidak memakan waktu lama. Jika Anda mengambil kamus seperti Kamus Bahasa Inggris Afrika Selatan, misalnya ada 10.000 kata di kamus yang hanya digunakan di Afrika Selatan, yang Anda lihat, atau mungkin di sekitar Afrika Selatan seperti Zimbabwe dan sebagainya. Jadi jika Anda sesekali membaca bahasa Inggris Afrika Selatan, Anda menemukan sebuah kata dan tidak tahu apa artinya karena Anda tidak tahu latar belakang budayanya. Saya akan menceritakan sebuah kisah dalam kuliah kunjungan pertama saya ke Afrika Selatan. Pengemudi di sepanjang jalan, pengemudi Dewan Inggris di sana dan melihat tanda di depan dan tertulis robot di depan.
Saya pergi kemana saya menoleh ke pengemudi. Saya katakan robot di depan, dan dia menoleh ke arahku, berkata dengan aksen Afrika Selatan yang indah. Tentu saja itu robot. Dan aku bilang, apa itu robot? Dia bilang, kamu tidak tahu. Robot apa itu? Aku bilang tidak. Aku tidak tahu apa itu. Ada yang tahu robot adalah lampu lalu lintas dalam bahasa Inggris Afrika Selatan. Itu saja, jadi ketika Anda berada di Afrika Selatan, Anda akan mendengar orang mengucapkan kalimat seperti belok kiri atau robot rusak. Anda akan menemukan toko 3 robot di depan, dan Anda dapat menafsirkannya. Tetapi pertama kali Anda mendengarnya, Anda akan berpikir 10.000 kata, seperti dalam bahasa Inggris Afrika Selatan. Semuanya bahasa Inggris British, tentu saja robot berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Ceko aslinya, tentu saja, tapi dari kosakata dan semua bahasa lain di Afrika Selatan. Jadi apa yang terjadi ketika bahasa Inggris pergi ke bagian dunia yang baru adalah pendapat dari kata-kata pinjaman. Pinjaman dari bahasa lain di sekitar yang membuat bahasa Inggris itu sulit dipahami oleh orang asing. Sekarang orang asing di sini bukan hanya Anda. Tidak ada perbedaan antara saya dan Anda dalam hal ini. Jika Anda pergi ke Afrika Selatan, Anda tidak mengerti beberapa bahasa. Aku pikir orang asing bukan penutur asli bahasa Inggris. Jangan berpikir seperti itu. Aku pergi ke Afrika Selatan, tidak mengerti bahasanya, dan aku penutur asli bahasa Inggris. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나